Sementara itu, keempat negara tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, sekaligus membuka kembali pasar mereka di sejumlah wilayah. Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat telah mencapai kerangka kerja perjanjian perdagangan bilateral dengan Argentina, Guatemala, El Salvador, dan Ekuador. Ya, di mana perjanjian ini mengharuskan pihak Washington menghapuskan tarif resiprokal untuk barang-barang tertentu yang tidak dapat ditanam, ditambang, atau diproduksi secara alami di negeri Paman Sam. Sementara itu, keempat negara tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, sekaligus membuka kembali pasar mereka di sejumlah wilayah. Bahkan pihak setempat juga akan menghapus tarif resiprokal untuk produk tekstil dan pakaian jadi dari Guatemala dan El Salvador. Namun demikian, Amerika Serikat akan tetap mempertahankan level tarif untuk sebagian besar barang dari Argentina, Guatemala, dan El Salvador di angka 10%. Dan untuk sebagian besar barang dari Ekuador di angka 15%, di mana seperti diketahui tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintah Washington pada tahun ini telah mendorong tekanan inflasi dalam beberapa bulan terakhir dengan indeks harga konsumen Amerika pada September yang naik 3% secara tahunan. Tidak hanya itu, penurunan atau penghapusan tarif resiprokal untuk produk-produk seperti pisang, kopi, dan kakao diperkirakan akan mengurangi tekanan inflasi di negara tersebut. Pemirsa, China resmi melarang warganya berpergian ke Jepang di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara. Larangan ini muncul setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kemungkinan pengerahan militer jika China menyerang Taiwan. China resmi melarang warganya berpergian ke Jepang di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara. Sementara pemerintah Jepang menyampaikan keberatan atas imbauan perjalanan yang dikeluarkan Beijing dan meminta China mengambil langkah yang tepat. Juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, menilai komunikasi seharusnya ditingkatkan, bukan dibatasi, meski hubungan kedua negara tengah berselisih. Ketegangan memuncak setelah Takaichi menegaskan bahwa agresi China terhadap Taiwan dapat memicu respon militer dari Tokyo. Beijing memanggil Duta Besar Jepang pada Jumat sebagai respon atas pernyataan Takaichi terkait Taiwan. Lalu Tokyo kemudian melakukan hal serupa setelah unggahan seorang konsul jenderal China di Osaka dianggap mengandung ancaman terhadap pemimpin Jepang itu. Pemerintah Jepang menegaskan kembali posisi resminya mengenai Taiwan yang berada dekat dengan wilayah Jepang. Adapun Kedutaan Besar China di Jepang mengeluarkan peringatan agar warganya tidak bepergian ke Jepang melalui unggahan di platform WeChat. Beijing menilai pernyataan pemimpin Jepang telah merusak suasana komunikasi antar masyarakat kedua negara. Imbauan ini memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap eskalasi politik yang kini mempengaruhi interaksi publik kedua negara. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, hubungan diplomatik antara pemerintah Jepang dan China kembali memanas dalam beberapa hari terakhir, di mana ketegangan terkait perselisihan Taiwan tersebut telah mengguncang pasar saham dan sektor pariwisata kedua negara. Ketegangan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok kembali memanas dan langsung mengguncang pasar saham Tokyo, di mana sektor pariwisata menjadi korban pertama setelah Beijing memperingatkan warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang di tengah perselisihan terbaru terkait Taiwan. Pada perdagangan Senin waktu setempat, saham emiten yang sangat bergantung pada wisatawan Tiongkok kompak berguguran, antara lain saham Aisetan Mitsukoshi yang anjlok 11,4%. Dan menjadi penurunan terbesar lebih dari 1 tahun, dilanjutkan oleh saham operator Tokyo Disneyland Oriental Land yang terperosok 5,1%, serta Japan Airlines yang turun 3,9%. Seperti diketahui, pariwisata selama ini menjadi penopang penting ekonomi negeri Sakura, terlebih setelah mata uang yen sempat mengalami pelemahan. Bahkan pada September lalu, wisatawan dari daratan Tiongkok menyumbang sekitar 24% kunjungan atau menjadi terbesar kedua setelah Korea Selatan. Adapun larangan perjalanan dari negeri tirai bambu juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 2,2 triliun yen
atau sekitar 14,23 miliar dolar Amerika secara tahunan, sekaligus dapat memangkas produk domestik bruto real Jepang sebesar 0,36% yang berpotensi memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekedar sektor pariwisata. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya, di mana dalam imbauannya pihak otoritas cuaca meminta masyarakat tetap waspada dengan kondisi atmosfer yang tidak stabil dan berpotensi menimbulkan bencana alam. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sebagian besar wilayah negara tersebut dalam beberapa hari ke depan. Di mana dalam imbauannya, otoritas cuaca meminta masyarakat tetap waspada dengan kondisi atmosfer yang tidak stabil dan berpotensi membawa hujan deras, badai petir hingga banjir bandang di sejumlah daerah. Dilansir oleh Gulf News, sistem cuaca pendeteksi bencana alam diperkirakan telah mempengaruhi wilayah yang sangat luas termasuk Mekah, Jeddah, Madinah, Tabuk, dan Al-Juf. Kemudian wilayah perbatasan utara seperti Hail, Al-Qashim, dan Riyadh, serta Provinsi Jawa Timur meliputi Al-Baha, Ashir, dan Jazan. Tidak hanya itu, otoritas meteorologi mengingatkan warga untuk terus memantau informasi resmi, sekaligus menghindari kawasan lembah yang rawan banjir, serta berhati-hati saat berkendara, terutama ketika hujan lebat yang dapat menurunkan jarak pandang. Bahkan masyarakat di daerah pesisir dan pegunungan juga diminta mengikuti pedoman keselamatan dari pertahanan sipil. Adapun Pusat Meteorologi menambahkan bahwa intensitas cuaca dapat berbeda-beda di tiap wilayah. Namun beberapa area diprediksi mengalami curah hujan yang tinggi, berpotensi menimbulkan genangan dan gangguan aktivitas. Oleh karena itu, pihak berwenang meminta seluruh instansi terkait agar siaga untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat, dengan kembali menekankan agar masyarakat selalu mengutamakan keselamatan serta mengikuti instruksi resmi. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Adapun tahun ini sekitar 288.000 unit dijadwalkan dikirimkan ke 330.000 sekolah di seluruh daerah di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan bertajuk peluncuran digitalisasi untuk Indonesia Cerdas, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh guru dan siswa tepat di sebelah tenda utama acara. Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar. Teknologi interaktif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif dan menarik, berbeda dari televisi pintar yang hanya menyajikan materi satu arah. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Peluncuran smartboard di sekolah-sekolah sejalan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul hingga percepatan digitalisasi pembelajaran. Sebelumnya, pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit dijadwalkan dikirimkan ke 330.000 sekolah di seluruh daerah di Indonesia. Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit dengan 172.550 diantaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025. Tim Liputan IDX Channel.